A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala habibi qulubil alamin sayyidil Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Pertama-tama marilah kita senantiasa memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana dengan karunia nikmat yang diberikan kepada kita, maka pada kesempatan ini kita kembali bisa melanjutkan perkuliahan usul fikih pertama kita ini, di mana kita masuk pada sesi yang kelima. Selanjutnya salam dan sholawat semoga senantiasa tercurahkan pada baginda Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, juga kepada ahlul bait beliau, para ma'sumin, salamullah alaihim ajma'in. Baik teman-teman, pada sesi yang kelima ini kita akan membahas sebuah tema, yaitu tentang ijma', atau dengan kata lain tentang konsensus, yang tentunya sering kali atau istilah ini sudah tidak asing lagi bagi teman-teman sekalian. Nah, ijma', pada pembahasan ijma' ini kita akan menjelaskan tentang definisi dan jenis-jenis daripada ijma', yang kemudian kita lanjutkan dengan dalil-dalil yang menjelaskan atau yang mendasari tentang kehujahan daripada ijma' itu sendiri. Jadi kita akan menjelaskan tentang ijma', definisinya, jenis-jenis daripada ijma' ini, dan dilanjutkan dengan dalil-dalil yang mendasari kehujahan ataupun kemuktabaran daripada ijma' ini untuk digunakan di dalam istinbat hukum. Nah, ijma' kalau kita mau tinjau dari segi bahasanya sendiri, itu adalah sebuah istilah fikih yang berarti kesepakatan pandangan alim ulama, tokoh-tokoh besar, ataupun atas suatu hukum syar'i atau keputusan fikih istilahnya. Tentu ijma' dalam pandangan ataupun perspektif yang dimiliki oleh mazhab ahlu sunnah itu berbeda dengan apa yang dipahami ataupun menurut perspektif Syiah Imamiyah. Dan tentunya ijma' ini ya dalam pandangan ahlu sunnah itu memiliki kedudukan yang cukup urgen dan merupakan salah satu sumber istinbat hukum. Dalam persoalan politik juga misalnya ijma' daripada ahlul hal wal aqd itu dari kalangan ahlus sunnah itu dianggap sebagai sebuah dalil atas kebenaran dan legalitas terpilihnya misalnya khalifah pertama. Sebaliknya, dalam perspektif Syiah Imamiyah, ijma' itu sendiri tidak memiliki nilai validitas. Ia bisa menjadi dalil kapan? Yaitu ketika misalnya ia mampu menyingkap atau kasyfus sunnah, istilahnya para maksum. Ketika ijma' itu menyingkap, ini dalam istilah fikih ya, para maksum, maka kemudian di situ ijma' itu bisa menjadi salah satu sumber untuk menetapkan hukum. Nah, masih berkaitan dengan ijma' ini, bahwa ijma' secara bahasa, secara leksikal itu berarti azm atau tekad, kesepakatan pandangan, dan mengumpulkan ijma'. Itu secara leksikal, secara etimologi. Adapun
menurut istilah bahwa kalangan cendekiawan dan ulama Islam menawarkan beragam definisi terkait dengan ijma itu, di mana diantaranya misalnya ijma itu dimaknai kesepakatan dan konsensus pandangan ulama fikih, pandangan para fuqaha atas sebuah hukum syar'i. Juga dimaknai bahwa ijma itu adalah semacam kesepakatan dan konsensus ahlul hal wal aqd untuk sebuah hukum syar'i. Dan yang ketiga, ijma itu juga dimaknai semacam kesepakatan dan konsensus umat Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam itu untuk atas sebuah hukum syar'i. Nah, ini pengertian ataupun definisi daripada ijma secara menurut bahasa dan secara istilah. Tentu ketika kita sudah menjelaskan tentang definisi daripada ijma itu, nah ijma ini tentunya memiliki bentuk-bentuk dan pembagian yang begitu banyak. Tetapi bentuk-bentuk ataupun jenis-jenis dan pembagian itu yang paling penting dari sekian banyak pembagian berdasarkan kategori masing-masing. Nah, pada kesempatan ini kita akan menyebutkan beberapa ijma ataupun jenis-jenis daripada ijma yang seringkali akan kita temukan di dalam pembahasan fikih. Yang pertama misalnya ada ijma manqul. Kan kita jelaskan apa itu ijma manqul. Yang kedua ada ijma muhassal. Dan yang ketiga ada ijma, yaitu ijma murakkab. Nah, yang pertama yaitu tentang ijma manqul. Ijma manqul ini yang dimaksud dengan ijma manqul yaitu sebuah ijma yang tidak diperoleh langsung oleh diri pribadi seorang faqih, seorang mujtahid, melainkan ijma itu diperoleh oleh yang lain, seorang faqih yang lain, yang istilahnya faqih yang lain itu dia sendiri yang memperoleh ijma itu berdasarkan penelusuran dia, penelitian dia menemukan ijma tersebut, yang kemudian si faqih ini, si mujtahid inilah yang menukilkan untuk faqih yang lain, untuk si mujtahid yang lain, baik misalnya secara langsung ataupun dengan mediator. Jadi ijma manqul, ijma yang dinukil istilahnya. Anggaplah misalnya saya seorang mujtahid, seorang faqih, menukil ijma yang diperoleh oleh mujtahid atau faqih yang lain. Itu namanya ijma manqul. Ya, contoh sederhananya misalnya saya menukil ucapan seseorang. Nah, penukilan saya atas ucapan, pernyataan dari seseorang itu disebut manqul, dinukil, yang dinukil dari si fulan.
Sementara fulan itu sendiri yang mengucapkan, fulan yang lain itu. Jadi itu ijma' mangkul, ijma' yang dinukil dari yang lain, dari seorang faqih yang lain, di mana faqih yang lain itu sendiri dengan sendirinya menemukan ijma' tersebut. Itu tidak lagi sebagai ijma' mangkul, tapi ijma' istilah lain. Tapi yang kita maksud di sini ijma' mangkul itu tadi adalah ijma' yang dinukil dari orang lain atau yang dinukil dari faqih yang lain. Nah, yang kedua, ijma' yang kedua yang kita bahas di sini adalah tentang ijma' muhassal. Ijma' apa? Ijma' muhassal. Apa yang disebut dengan ijma' muhassal? Kalau kita sudah memahami maksud daripada ijma' manqul itu, maka dengan sendirinya kita akan mudah memahami maksud daripada ijma' muhassal ini. Apa yang dimaksud dengan ijma' muhassal? Yang dimaksud dengan ijma' muhassal adalah ijma' atau konsensus yang diperoleh oleh seorang faqih melalui hasil riset, hasil pencarian yang dilakukan oleh si faqih itu sendiri dengan sendirinya. Dia yang melakukan riset, meneliti, melakukan penelusuran dan seterusnya, yang kemudian dia sampai pada sebuah ijma'. Nah, ijma' ini yang disebut dengan ijma' muhassal. Nah, pada ijma' ini, pada konsensus macam ini, seorang faqih ya tentang melakukan misalnya riset, melakukan penelitian, pencarian pada ucapan-ucapan, ungkapan-ungkapan, tulisan-tulisan para fuqaha terdahulu hingga sekarang. Kemudian dia mengklaim kalau ia memperoleh atau menemukan adanya kesepakatan, adanya ijma' para ulama untuk sebuah persoalan hukum, itu sebuah persoalan hukum fikih. Nah, itu disebut dengan ijma' muhassal. Nah, selanjutnya masih berkaitan dengan ijma' pembagian atau jenis-jenis daripada ijma' yang kita bahas di sini. Yaitu yang ketiga adalah ijma' murakkab. Apa yang dimaksud dengan ijma' murakkab? Yang dimaksud dengan ijma' murakkab itu adalah kesepakatan pandangan atau pendapat yang diperoleh dari kombinasi dua pandangan atau lebih, di mana secara otomatis akan menafikan pandangan yang lain. Atau dengan kata lain yaitu ketika misalnya para mujtahid ini, para fuqaha ini untuk sebuah periode misalnya itu mengemukakan sebuah pandangan atas sebuah perkara atau sebuah persoalan fikih, maka dengan sendirinya mereka juga sepakat akan menafikan pandangan-pandangan yang lain. Nah, sebagai contoh misalnya ada sekelompok ulama fikih memfatwakan keharaman sesuatu lah, dan sekelompok lainnya dari kalangan fuqaha itu sendiri itu menfatwakan kemakruhan sesuatu itu. Jadi ada yang mengharamkan, ada yang memakruhkan. Nah, dari kombinasi kedua pandangan ini
itu dapat ditarik sebuah kesimpulan bahwa berdasarkan kesepakatan semua kelompok ulama fikih yang pertama ataupun yang kedua, berdasarkan kesepakatan semua, sesuatu itu tidak wajib atau tidak mustahab. Jadi ada kelompok fuqaha mengatakan bahwa sesuatu itu haram, memfatwakan sesuatu itu haram. Kelompok kedua memfatwakan bahwa hal itu makruh. Nah, dari kombinasi ini kita kombinasikan antara haram dan makruh ini, maka disepakati bahwa sesuatu itu yang tadi itu tidak diwajibkan atau tidak disunnahkan atau tidak mustahab. Nah, bentuk ijma ini di mana ia diperoleh dari hasil pengkombinasian beberapa pandangan, yaitu pandangan fuqaha yang pertama dan yang kedua kita kombinasikan, itu disebut dengan ijma murakkab. Di mana tadi itu ada kelompok faqih yang mengharamkan, ada kelompok faqih yang memakruhkan. Dari kombinasinya itu kita memahami bahwa sesuatu tersebut itu tidak diwajibkan atau tidak dimustahabkan. Nah, ini disebut dengan ijma murakkab. Nah, misalnya jika seseorang mengeluarkan fatwa yang sama sekali tidak sesuai dengan satu pun pandangan-pandangan sebelumnya, maka ia telah melakukan tindakan yang memarjinalkan ijma murakkab itu, menyingkirkan, mengasingkan ijma murakkab tersebut. Nah, tentu sebagaimana yang kita sudah isyaratkan bahwa ya kalangan fuqaha, para mujtahid menjadikan ijma ini sebagai hujjah, sebagai dasar untuk mengeluarkan fatwa, memfatwakan sesuatu itu, baik itu haram, baik itu sunnah dan seterusnya. Tentu ada dalil-dalil yang mendasari kehujahan daripada ijma ini. Nah, ijma itu sendiri kendati misalnya diklasifikasikan ke dalam 4 dalil, yaitu Al-Quran, Sunnah, Akal, dan Ijma. Maksudnya posisi daripada ijma ini dijadikan atau diklasifikasikan sebagai salah satu dalil untuk menetapkan hukum syar'i. Tapi kalau kita mau menelusuri tentang pandangan ataupun perspektif yang dimiliki oleh Syiah Imamiyah, ijma itu bukanlah dalil yang bersifat mandiri, bersifat independen, dan hal yang dianggap mu'tabar serta valid adalah ucapan dan pandangan maksum. Dan ijma itu ya bisa menjadi hujah ketika misalnya ada unsur kashfi di situ, ada unsur penyingkapan bahwa di dalam ijma itu ada maksum, salah satunya adalah Imam Maksum. Nah, adapun berkaitan dengan ijma' muhassal, ya tentunya ijma' ini adalah hujjah bagi seorang faqih, di mana dia sendiri yang memperoleh ijma' tersebut, tentunya dengan syarat bahwa ya
cara yang digunakan dan dianggapnya mu'tabar itu disepakati bersama. Misalnya ijma' muhassal itu berkaitan dengan ijma' muhassal, itu dianggap hujjah bagi si faqih ini, tentunya ya harus memenuhi syarat-syarat sebagaimana syarat-syarat yang dianggap mu'tabar. Adapun ijma' mangkul ini ijma' yang sifatnya dinukil melalui kabar mutawatir dan banyak fuqaha yang memperolehnya dengan sendirinya lalu dinukil kepada yang lain, dan dia sendiri misalnya si faqih itu yang memperoleh ijma itu kemudian dinukilkan kepada para fuqaha berikutnya, maka ya itu terbilang hujjah. Akan tetapi jika dinukil melalui khabar wahid, ya, kalau penukilannya itu bersifat atau berupa khabar wahid, di mana satu atau beberapa orang dari fuqaha yang memperoleh ijma tersebut lalu kemudian dia nukilkan kepada berikutnya, fuqaha berikutnya, maka kehujahannya itu tentunya masih menjadi perdebatan di kalangan para fuqaha, apakah itu bisa dijadikan sebagai hujjah atau tidak, karena ini kan berupa kabar wahid. Berbeda misalnya kalau kabar yang sifatnya mutawatir, yaitu ijma' yang disampaikan, ijma' mangkul itu bersifat mutawatir, nah itu bisa dijadikan sebagai hujjah. Nah itu saya kira untuk berkaitan dengan pembahasan pada sesi ini, yaitu tentang ijma'. Mudah-mudahan bisa dipahami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.